Dipukul atau mendapatkan kekerasan dari orang tua sendiri seperti video yang aku tampilkan tadi, yaitu dari ayah sendiri. Kekerasan tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun atau kepada siapapun. Biasanya alasan orang tua melakukan ini kepada anaknya adalah ya nggak apa-apa, itu wajar dia dapetin, dia berhak dapet itu karena dia nakal, biar dia tuh lebih disiplin. Anak tuh kalau nggak dikasarin kayak gitu dia nggak akan kapok. Dan itu ya kurang lebih beberapa alasan orang tua yang memukul anaknya, bertindak kasar kepada anaknya dengan alasan ingin mendisiplinkan anaknya. Dan cerita dari video yang aku tampilkan tadi, ternyata bapaknya ini dulunya di tahun 2014 pernah ditahan oleh polisi karena melakukan tindakan kekerasan terhadap mantan istrinya hingga kemudian bercerai. Namun ternyata melakukan tindakan kekerasannya lagi kepada anaknya. Dan di video itu, kenapa ayahnya ini melakukan kekerasan kepada anaknya? Dia bilang karena anaknya ini malah main game online ketika pelajaran daring sedang dilakukan. Jadi bukannya belajar, tapi dia malah main game online. Oke, memang ada kenakalan dari anak dalam hal ini, tapi untuk orang tua, memukul bukanlah solusi untuk mengatasinya. Kadang-kala orang tua melakukan tindakan memukul atau memarahi anak dengan kata-kata kasar, itu mereka sebenarnya hanya bertujuan atau memberikan efek perubahan perilaku pada momen itu aja. Oke, anak akan memperbaiki perilakunya pada momen dia dipukul sama orang tuanya. Yang tadinya dia main game, jadi berhenti main game pada saat itu. Ketika dia dipukul di video ini ya, atau dia dimarahin sama orang tuanya. In that moment atau di waktu itu. Tapi yang perlu orang tua ketahui adalah efeknya ternyata bukan hanya di sekarang aja, tapi ada efek jangka panjangnya atau resiko yang ditanggung jika orang tua mengatasi atau merubah perilaku anaknya dengan cara memukul, dengan cara berkata kasar. Lalu dampak jangka panjang apa yang akan terjadi kepada anak jika orang tua tadi ya mendisiplinkan dengan cara melakukan tindakan kekerasan? Yang pertama, mengajarkan kekerasan kepada anak. Anak itu melihat, mendengar, mengamati, dan menerima semua itu, merekamnya. Kemudian dia bisa mencontoh itu. Anak akan melihat, oh begini ya caranya mengatasi suatu masalah, yaitu dengan cara memukul, yaitu dengan cara menendang. Sehingga ketika dia ada masalah atau problem di lain waktu, entah dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, dia bisa menggunakan ini sebagai respon pertama yang dia lakukan. Misalnya nih, ketika di sekolah dia ada masalah sama temennya, pertama yang dia bisa lakukan, dia bisa mukul, dia bisa nendang atau apa. Karena apa? Dia merekam itu dan melihat itu dari orang tuanya, dia mencontohnya. Refleks pertama yang muncul adalah itu dibandingkan berpikir resikonya dulu. Sehingga untuk bapak ibu ya, jika ini masih dilakukan kepada anaknya, mohon untuk dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin ngecek ke diri sendiri dulu. Kenapa ya ketika aku marah tuh selalu yang pertama kali aku lakukan adalah mukul anak dengan berkata kasar kepada anak. Kenapa respon pertama aku seperti itu? Bisa jadi ini sebabnya karena di masa lalu bapak dan ibu pernah mengalami hal yang sama. Ketika bapak ibu pernah melakukan kesalahan atau sedang melakukan kesalahan dari perintah orang tua dan lain sebagainya, kenakalan-kenakalan yang dilakukan, respon orang tua adalah dengan cara memukul, dengan cara berkata kasar itu tadi. Sehingga ini menjadi luka karena di zaman dulu ya itu tidak mengenal tentang bagaimana menyembuhkan trauma, apa itu ilmu parenting dan sebagainya. Sehingga luka ini terbawa menikah, kemudian dalam pernikahan itu punya anak. Akhirnya apa? Ketika punya anak, anaknya nakal seperti bapak ibu dulu, yang bapak ibu lakukan adalah memukul mereka dengan cara berkata kasar kepada mereka, karena itu yang bapak ibu dapatkan di masa lalu. Sehingga ketika sadar saat ini, oh ternyata memang iya di masa lalu aku ada luka dari orang tuaku, dari nenek kakek, dari anakku ini. Jadi yang harus aku lakukan sekarang adalah memaafkan itu dan menyembuhkannya, sehingga ini tidak menjadi rantai yang terus berputar ke generasi-generasi selanjutnya. Diputus dari sekarang, kita perbaiki apa yang kita lakukan terhadap generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya ini bisa lebih baik ya. Karena seperti yang bapak ibu rasakan sendiri, menyimpan luka seperti ini, kemudian melampiaskan kepada anak putri ibu semuanya, putra putri bapak ibu semuanya, itu dampaknya sangat-sangat tidak bagus.
bisa menurunkan rasa percaya diri anak merasa dirinya tidak berharga, berawal dari rasa tidak berharga terhadap dirinya. Orang tua aku aja mukul aku seperti ini. Itu bisa merembet kemana-mana, dia jadi nggak nyaman di rumah. Ketika nggak nyaman di rumah, yang dirasakan apa, dia nyari rasa amannya itu di luar. Dan ketika di luar ini kita tidak bisa mengawasi putra-putri kita selama 24 jam, sehingga yang terjadi apa, bisa berpotensi ke lingkungan yang salah, ke lingkungan yang toksik, sehingga yang terjadi apa, bisa lebih berbahaya daripada itu. Pergaulan bebas, seks bebas yang sekarang itu luar biasa sekali ya. Jadi dari keluarga, dari orang tuanya yang mau cek ke diri sendiri dulu, itu bisa merubah banyak hal. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur berkata kasar kepada anak atau pernah memukul anak? Bapak ibu bisa meminta maaf kepada anaknya. Begitu juga dari sisi anaknya, jadi bukan hanya orang tua yang berbenah diri untuk memperbaiki hubungan ini atau memperbaiki perilaku dan respon yang diberikan, tapi anaknya juga perlu introspeksi diri. Sama-sama saling berjuang, sama-sama saling saling memperbaiki hubungan, sehingga keluarga ini akan jadi lebih baik, akan lebih sehat seperti itu. Dan kunci kesuksesan dari sebuah pola pengasuhan adalah tanpa adanya kekerasan. Kemudian dampak yang kedua, menjauhkan anak dengan orang tua. Dari video yang aku tampilkan tadi, ketika anak mendapatkan pukulan dari orang tua, anak dikasarin sama orang tuanya, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, apa yang terjadi? Dia bisa menghindari orang tuanya, jadi bukannya berfokus terhadap perubahan perilaku, tapi anak bisa berfokus untuk menghindari konflik dari orang tuanya dengan orang tuanya, sehingga yang dia lakukan adalah bukannya memperbaiki apa yang salah dari dirinya, tapi dia menjauhkan dirinya dari orang tua yang membuat dia merasa tersakiti, yang membuat dia merasa terhukum atau merasa yang sangat bersalah dan sebagainya. Jadi alih-alih orang tua pengen anaknya nurut ke mereka, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Anak malah menjauh dari mereka. Karena anak udah gak nyaman. Ketika kamu bermusuhan dengan orang ya, orang itu minta kamu melakukan A, I, U, E, O, apakah kamu akan menggubrisnya? Jelas enggak, simpelnya seperti itu. Ketika kamu gak suka sama seseorang, ketika dia ngomong A, I, U, E, O dan sebagainya, apapun itu kayak nolak gitu, kamu nggak mau menerima. Karena apa? Karena kamu udah gak suka sama dia. Kamu akan berusaha untuk menghindar dari orang ini. Nah inilah yang aku maksud, sehingga cara orang tua untuk membimbing anaknya bisa melakukan pendekatan lain, bukan dengan cara melakukan kekerasan. Karena sesuatu yang menggunakan kekerasan ini pasti ada dampak buruknya. Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan. Contoh parenting yang bagus sekali tanpa adanya kekerasan itu banyak banget. Apalagi sekarang sosial media, kita bisa mengakses apapun ya dengan cara luas sekali. Misalkan contoh nonton ilmu parentingnya Ibu Elisman, kemudian nonton channel @life seperti ini, atau nonton Ibu Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan, itu bagus banget. Parenting yang tanpa kekerasan tapi anak bisa bersahabat dengan kita. Jadi keluarganya lebih sehat, kemudian sama-sama saling membahagiakan satu sama lain. Ini akan lebih happy seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada orang tua yang benar-benar benci sama anaknya. Namun kadangkala cara orang tua ini untuk memberikan yang terbaik ke anak itu kurang tepat. Orang tua mikirnya ini adalah cara aku untuk mendisiplinkan dia demi kebaikan dia, biar dia itu nggak lembek, biar dia itu kapok, nggak ngelakuin kesalahan lagi. Tapi tanpa orang tua sadari, ini malah menjadi dampak buruk bagi anaknya. Anaknya jadi benci sama dia, anaknya jadi nggak suka sama dia, terus akhirnya nggak nyaman ada di rumah, sering keluar kemana, hingga akhirnya orang tua makin jengkel sama anaknya. Dan ketika ini anaknya juga makin jengkel sama orang tuanya, jadi hubungannya renggang malahan seperti itu. Kemudian dampak yang ketiga, kekerasan yang orang tua lakukan ini bisa membuat anak memiliki citra diri yang rendah. Nah ini efeknya banyak banget ya teman-teman. Ketika anak dipukulin sama orang tuanya, anak ini mendapatkan kekerasan secara verbal ataupun non-verbal dari orang tua, yang terjadi apa? Yang terjadi anak merasa dirinya nggak berharga. Anak merasa dirinya nggak penting. Orang tua aku aja kasar sama aku seperti ini. Mereka nggak sayang deh sama aku. Hingga dia merasa nggak percaya diri, dia merasa dirinya nggak pernah cukup baik, dia merasa dirinya buruk, dan ini mempengaruhi bagaimana hubungan dia dengan orang lain. Karena hubungan dia dengan dirinya sendiri itu tidak baik. Ketika orang merasa dirinya tidak cukup baik, apakah itu dia cinta sama dirinya? Perasaan yang ada dalam diri ketika melihat diri di cermin itu timbul rasa nggak suka. Ketika anak merasa dirinya tidak berharga, dia bisa memilih lingkungan yang salah untuk berteman, untuk bersosialisasi. Karena apa? Karena dia ngerasa dirinya nggak pantas dapat yang baik. Ini nggak bagus, perasaan yang tidak bagus.
Dia merasa, oh aku pantasnya dapat yang seperti ini, orang tua aku aja nggak sayang sama aku, ya udah deh siapa aja yang mau nerima aku nggak apa-apa gitu. Sehingga yang terjadi apa, dia bisa salah lingkungan. Ketika salah lingkungan ini bisa dampaknya banyak sekali. Terus kemudian bagaimana dia memilih pasangan. Dalam memilih pasangan pun ada ketakutan dalam diri dia, ngerasa gimana kalau misalkan aku ketemu sama cowok yang kayak bapak, ketemu sama cowok yang kayak ayah, yang suka mukul ketika ada masalah, yang suka menyakiti aku, gimana? Akhirnya dia memilih untuk tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Ada yang bentuknya seperti itu, atau ada yang bentuknya seperti ini. Karena dia sering kali menerima kekerasan dari ayahnya, dia menganggap hal itu adalah normal. Jadi ketika dia mendapatkan lelaki yang baik atau perempuan yang baik, pasangan yang baik, dia merasa ini bukan hal yang wajar. Dia merasa normalnya itu nggak seperti ini, sehingga akhirnya dia memilih pasangan yang kasar seperti orang tuanya. Bisa begitu. Jadi itu tadi adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan kasar atau kekerasan yang orang tua lakukan terhadap anaknya. Kita jadikan video ini sebagai pembelajaran ya teman-teman. Kedepannya kita sebagai calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua, yang namanya perjalanan hidup ini pasti memerlukan proses pembelajaran. Kita perbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jika udah terlanjur, aku udah pernah kasar nih sama anakku, yang penting bertaubat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki apa yang ada saat ini. Bisa minta maaf kepada anaknya, dan lebih dekat lagi, berusaha untuk lebih dekat dengan ngobrol, dengan banyak waktu dengan anak dan sebagainya. Itu pelan-pelan bisa memperbaiki hubungan keduanya. Dan untuk yang calon orang tua, kita banyak belajar dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oh, ketika ngelakuin ini dampaknya seperti ini ya, ini buruk jadi tidak boleh dilakukan, baiknya tuh seperti ini. Allah pengen kita membaca fenomena yang ada di sekitar agar kita belajar, agar kita bisa mengambil maknanya gimana hingga kehidupan kita jadi lebih baik lagi selanjutnya. Karena apa yang ada di sekitar kita itu nggak mungkin sia-sia dan nggak ada artinya, tinggal kita mau membaca itu atau enggak, kita mau memaknainya atau enggak, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun, diberikan kebahagiaan, dan yang mempunyai luka ataupun sedang ada masalah saat ini, Allah bantu untuk menyelesaikannya. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.